Assalamualaikum, hai semuanya. Pasti kalian tidak asing dengan kata kuntilanak. Kuntilanak adalah salah satu hantu wanita yang paling menyeramkan di Indonesia. Ternyata di berbagai negara juga ada banyak hantu sejenis kuntilanak dan tak kalah menyeramkan. Hantu tersebut memiliki jenis yang sama, yaitu jelmaan wanita dengan rambut panjangnya. Mitosnya, penyebab munculnya hantu tersebut adalah si wanita mati penasaran. Seberapa seramkah hantu-hantu ini? Dan bagaimanakah rupanya? Pastinya sosok hantu ini merupakan urban legend yang dipercayai di negara masing-masing. Ingin tahu ceritanya? Langsung aja simak videonya. Pi Tai Hong. Pi Tai Hong merupakan sosok hantu di Thailand. Seperti layaknya kuntilanak, Pi Tai Hong sendiri dipercaya berupa sosok wanita hamil, berambut panjang, serta memakai pakaian putih. Konon, Pi Tai Hong berasal dari seorang wanita yang mati karena dibunuh dan dibiarkan begitu saja tanpa upacara penguburan. Meski sekilas sama, ada legenda yang begitu menyeramkan terkait Pi Tai Hong. Menurut kepercayaan warga lokal, hantu jenis ini biasa memangsa manusia. Bukan sembarang manusia. Pi Tai Hong memilih sosok yang dianggap membawa keberuntungan baginya. Mundur pada abad 14, ada sebuah kisah gila yang cukup sadis di kalangan masyarakat Thailand saat itu. Setiap keluarga yang memuja Pi Tai Hong akan membiarkan begitu saja jasad anggota keluarga, terutama anak-anak. Nantinya, Pi Tai Hong akan menyiksa jenazah tersebut. Di samping itu, rupanya ada versi berbeda tentang asal-usul Pi Tai Hong. Ada yang meyakini sosok kuntilanak Thailand ini dulunya adalah wanita hamil yang meninggal ketika bersalin. Sosok Pi Tai Hong digambarkan begitu kejam. Kekuatan jahat itu bukan berasal dari dirinya sendiri, melainkan anak dalam kandungannya. Seonyeol Gwishin atau hantu perawan. Hantu perawan adalah urban legend hantu Korea yang sangat populer. Sesuai dengan namanya, hantu ini konon merupakan wanita muda yang gagal menikah dan meninggal dalam keadaan masih perawan. Menurut budaya Korea zaman dulu, meninggal sebelum memenuhi tugas seperti melayani suami, orang tua, dan anak-anak adalah hal yang memalukan atau suatu kegagalan. Akibatnya, hantu perawan merasakan kebencian dan kepahitan yang menghalanginya untuk menyeberang ke alam baka. Ia pun menghantui orang-orang sekitar agar bernasib sama seperti dirinya. Contohnya, ia akan mengganggu pasangan terutama yang baru menikah agar hubungan mereka segera berakhir. Dengan begitu, mereka tidak bisa memenuhi tujuan dalam menikah seperti si hantu perawan. Hantu ini biasanya berkeliaran di sekitar bangunan terbengkalai seperti sekolah, rumah sakit jiwa, perpustakaan, dan tempat-tempat menakutkan lainnya. Udara dingin menjadi pertanda kehadiran hantu satu ini sebelum akhirnya dia menampakkan diri dalam wujud yang menakutkan. Kulitnya pucat, bibirnya semerah darah, dan ia mengenakan sobok atau sejenis hanbok putih untuk berkabung. Sementara itu, rambutnya panjang kusut dan terurai menutupi wajahnya. Untuk menangkal gangguan dari Seonyeol Gwishin,
Biasanya orang Korea zaman dahulu akan menikahkan Seonyo Gwishin dengan Chonggak Gwishin atau hantu perjaka agar mereka dapat tenang dan tidak mengganggu orang-orang di sekitarnya. Chuksin masih mengupas hantu dari Korea Selatan. Kini ada hantu yang bernama Chuksin. Hantu ini sangat ditakuti di Korea karena keberadaannya yang membuat risau masyarakat Korea. Kalian pasti tahu tempat-tempat yang sangat disukai oleh hantu. Salah satunya adalah kamar mandi. Apalagi jika kamar mandi tersebut jarang dibersihkan dan kotor. Chuksin merupakan hantu kamar mandi yang menyerupai sesosok wanita dan memiliki wajah yang menyeramkan dengan rambut yang terurai panjang. Hantu ini sering berada di toilet umum yang berada di mall atau di restoran, dan juga di kamar mandi rumah yang gelap dan terisolasi. Konon katanya, hantu ini tidak segan-segan untuk mengganggu atau mencelakai orang yang bertindak tidak wajar ketika berada di kamar mandi. Apalagi bagi para kaum wanita yang suka membuang pembalut sembarangan di toilet. Sudah pasti hantu ini tak segan-segan untuk mengganggunya. Chuksin dikenal sebagai hantu yang kejam. Chuksin dapat dikatakan sebagai seorang perawan yang memiliki rambut sepanjang 150 cm dan akan menggantungkan rambutnya di langit-langit toilet. Ia akan menggunakan rambut panjangnya untuk menyerang korbannya. Sadako. Sosok Sadako Yamamura dideskripsikan sebagai seorang gadis keturunan manusia dan hantu yang terkena kutukan. Sejak kecil, ia tampak berbeda dari anak-anak pada umumnya. Pada tahun 1990-an awal, ia hidup bersama ibunya yang berkemampuan seperti cenayang. Pembawaannya melankolis dan seperti memiliki kelainan mental. Ia tidak banyak berbicara dan enggan bermain bersama teman-temannya. Setelah kematian ibunya, ia tinggal bersama ayahnya yang selalu bersikap kasar. Tanpa disadari, Sadako telah diwarisi kemampuan paranormal dari sang ibu. Selama hidupnya, ia memiliki kemampuan cenayang dan mempunyai kembaran yang tak kasat mata, serta seringkali mencelakai orang-orang hingga membunuh mereka. Saat kemampuannya diketahui ayahnya, ia dianggap berbahaya dan segera dibawa ke seorang dokter di Tokyo. Untuk mencegah sang anak dari mencelakai orang, ayahnya pun mengurungnya di rumah. Konon ia pun sering mendapat perlakuan kasar dari ayahnya, sampai akhirnya ia memberontak. Ayahnya tidak tahan dengan keadaannya tersebut. Akhirnya ia diceburkan ke sumur tua. Sumur tua pun menjadi saksi bisu tempat meninggalnya dan membuat Sadako menjadi hantu penasaran. Setelah menjadi hantu penasaran, ia kerap memakai baju putih dan menghantui dengan cara merangkak keluar sumur serta meneror orang-orang melalui kutukannya. Mainak Prakanong, salah satu negara di Asia yang memiliki banyak cerita urban legend terkenal adalah Thailand. Mainak merupakan nama dari istri seorang pria bernama Titmak. Kisah cinta mereka berdua begitu romantis hingga Mainak hamil. Namun,
Kondisi Thailand yang sedang bergulat dengan perang membuat Titmak harus pergi mengemban tugas membela negaranya. Mainak pun terpaksa menjalani masa kehamilannya tanpa kehadiran sang suami. Selagi suaminya pergi berperang, Mainak melahirkan anaknya. Ia melahirkan anaknya tanpa dibantu siapapun. Saat melahirkan bayinya, Mainak mengalami pendarahan hebat yang pada akhirnya menyebabkan ia meninggal bersama-sama dengan bayinya. Sejak saat itu, masyarakat percaya jika Mainak dan bayinya telah menjadi hantu, menebar teror di Thailand. Namun, anehnya, saat Titmak pulang ke rumah, ia disambut oleh sang istrinya yang cantik dan buah hatinya yang masih bayi. Saat itu, Titmak belum tahu bahwa sang istri dan anaknya telah meninggal dunia. Setiap orang yang berusaha memberitahu Titmak bahwa sang istri dan anaknya telah meninggal, Nak selalu berusaha mencelakai orang tersebut. Sosok hantu wanita memang sosok yang menyeramkan. Kebanyakan orang berharap tidak akan pernah bertemu dengan sosok ini. Walaupun saat ini ada juga yang berharap untuk bertemu dengan sosok hantu karena rasa penasaran mereka. Tetapi di balik sosoknya yang menakutkan, ada cerita yang tragis di dalamnya. Sosok ini nyata atau hanyalah cerita belaka, kalianlah yang menilai. Bagaimana menurut kalian? Sosok hantu mana yang paling menakutkan? Lebih seram mana dibandingkan dengan kuntilanak? Kalian berdoa saja ya, semoga sosok ini tidak sedang menemani kalian saat ini. So guys, sekian pembahasan kita kali ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Jika kalian pernah punya pengalaman dengan salah satu sosok hantu di atas, kalian bisa menambahkan cerita kalian di kolom komen. Terima kasih sudah menonton channel kita. Jangan lupa subscribe, like, and share. Wassalamualaikum, makasih.